Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya di kelas Ceriaku. Apa kabar adik-adik hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Tetap semangat, tetap ceria dalam mengikuti pelajaran kali ini. Kali ini kita sudah sampai pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Sudah siap kalian mengikuti pelajaran kali ini? Yuk kita mulai. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang Lani yang sedang berkunjung ke tempat pembuatan gerabah. Lani belum pulang dari tempat produksi gerabah. Kalian simak apa yang Lani kerjakan di sana. Silahkan simak percakapan Lani berikut ini. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya. Oh iya Dek, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa. Jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola. Benar sekali Dek, memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, kata Kak Soleh. Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak? Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencarian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya. Jawab Kak Soleh. Oh, begitu. Bagus sekali, Kak. Oh iya, apakah Kakak juga bisa bermain bola voli? Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini. Jawab Kak Soleh. Wah, hebat sekali. Berarti Kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli. Iyalah nih, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli. Oh iya ya Kak, sekarang Lani mengerti. Kak, Lani pernah dengar tentang macam-macam kelainan, gangguan, dan juga penyakit otot manusia. Kira-kira apa saja, Kak? Oke adik-adik, kalian sudah dengar percakapan antara Lani dan Kak Soleh, seorang pengrajin gerabah. Untuk menjawab pertanyaan Lani, mari kita lihat apa saja kelainan, gangguan, atau penyakit otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, berlebihan itu seperti apa sih? Misalnya olahraga, mengangkat beban, atau mengangkat benda-benda yang sekiranya itu berat dan itu terus-menerus melakukannya seperti itu dapat terjadi hipertrofi. Kalian bisa lihat perbedaan antara otot yang mengalami hipertrofi dan tidak. Bisa dilihat pada gambar ya, silahkan dilihat adik-adik. Ada hipertrofi juga yang terjadi pada jantung, karena ini akibat dari peningkatan tahanan pembuluh darah perifер dan peningkatan beban pada ventrikel kiri. Kita akan bahas lebih mendalam ini di lain kesempatan ya. Jika kalian amati gambar yang otot yang mengalami hipertrofi dengan yang tidak,
Ini nampak sekali jelas kalau yang mengalami hipertrofi itu membesar ototnya, yang tidak itu terlihat lebih kecil gitu. Ada orang yang mengalami hipertrofi hanya di tangan sebelahnya saja, misalnya di kanan saja atau di kiri saja, itu akan nampak berbeda. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kelainan gangguan dan penyakit otot manusia yang kedua ada atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis. Berdasarkan penyebabnya, atrofi dibedakan menjadi 3, yaitu salah satunya adalah penyakit polimielitis ini ya. Jadi kita akan hanya fokus pada penyakit polimielitis ini. Polimielitis bisa disebut dengan juga penyakit polio. Ini disebabkan oleh virus polio. Tentunya adik-adik sering ya mendengar polio, dan ada juga imunisasi yang diberikan ketika bayi, yaitu imunisasi polio. Sebagian besar polio ini menyerang balita, terutama yang belum menjalani imunisasi polio. Namun polio dapat dialami oleh siapa saja tanpa batasan usia. Selain kelumpuhan permanen, polio juga dapat menyebabkan gangguan pada saraf pernapasan sehingga penderita kesulitan bernafas. Jadi kalian kalau punya adik yang masih bayi, tentunya biasanya divaksin di posyandu atau di rumah sakit atau di puskesmas ya, untuk mendapatkan vaksin polio ini. Nah, kelainan gangguan atau penyakit otot manusia selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Apa itu? Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Umumnya ini dialami oleh orang-orang pada usia lanjut. Usia lanjut itu maksudnya sudah tua ya. Leher kaku ini bisa merupakan kondisi yang tidak begitu serius, tetapi bisa juga merupakan kondisi karena adanya gejala penyakit yang lebih serius yang tidak boleh diabaikan. Jadi harus diperiksakan kepada ahlinya ya, tentunya ke dokter. Lebih lanjut, ada beberapa hal juga menjadi pemicu kondisi kaku leher ini. Yang pertama yaitu keseleo, yang kedua cedera leher, yang ketiga gangguan pada tulang belakang leher, yang keempat cervical spondylosis, yang kelima meningitis. Kira-kira adik-adik pernah nggak mengalami ini? Jadi ketika kalian bangun pada pagi hari, ketika mau sekolah gitu, bangun tiba-tiba leher terasa kaku. Ini karena posisi adik-adik ketika tidur salah, atau bantalnya posisinya kurang benar atau kurang bagus bantalnya begitu. Nah, ini bisa disebut dengan torticollis. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Nah, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu posisi tidur harus nyaman. Jadi adik-adik harus benar-benar nyaman ketika mau tidur. Kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Jadi bisa anginnya diarahkan ke tembok, baru angin itu ke tubuh kita ya. Keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Usahakan kasur itu memiliki elastisitas atau empuk gitu ya. Kelainan otot atau gangguan penyakit otot manusia yang
berikutnya atau yang terakhir kita akan bahas yaitu tetanus. Apa itu tetanus? Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Gejala-gejalanya apa saja tetanus ini? Yang pertama demam, yang kedua pusing, yang ketiga berkeringat berlebihan, yang keempat jantung berdebar. Gejala lebih lanjut lagi atau tetanus ini lebih parah yaitu tegang dan kaku otot pada rahang, otot leher atau otot perut terasa kaku, kemudian sulit menelan, berikutnya adalah sulit bernafas. Untuk pengobatannya, tetanus ini belum ada pengobatan yang spesifik untuk tetanus, tetapi gejalanya dapat diredakan dengan suntik anti tetanus, obat-obatan, dan vaksin tetanus. Selain untuk meredakan gejala, vaksin tetanus juga diberikan sebagai pencegahan. Imunisasi tetanus termasuk wajib ya di Indonesia ini dan harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi adik-adik hindari tempat-tempat yang banyak pakunya, di tempat-tempat bangunan mungkin ya, kemudian berdebu atau juga kotoran hewan. Ini dihindari supaya terhindar dari penyakit tetanus ini. Oke, kita udah selesai pada pembelajaran kali ini. Apa saja tadi ringkasan materi tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, yang kedua ada atrofi, yang ketiga stiff atau kaku leher, yang keempat yaitu tetanus. Jika adik-adik ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Apa saja yang adik belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tidak lupa selalu ceria. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.